Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya. Kembali lagi di channel Cool yang bakal membahas berbagai hal terkait kuliah, kultum. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Kultim. Nah, tapi sebelum itu kita ganti outfit dulu menggunakan PDJ, bagian dinas school. Let's go. Opening. Ya, oke. Jadi di video kali ini kita bakal membahas hal-hal yang unik nih di dunia. Nah, salah satunya yang menurutku unik ini itu ada sebuah kepercayaan masyarakat, entah itu legenda atau mitos, aku belum mencari tahu kebenarannya, yaitu terkait yang namanya itu Menara Hanoi. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah mendengar ya istilah Menara Hanoi, atau mungkin sudah tahu di perkuliahannya, karena yang dipercaya dari Menara Hanoi ini itu ada di sebuah tempat, bukan di tempat para manusia. Jadi ini yang dipercaya oleh masyarakat tempat lain gitu ya. Itu Menara Hanoi itu di tempatnya para dewa-dewa, dan di sana pendetanya disuruh memindahkan daripada 64 tumpukan lingkaran dari satu bagian ke satu bagian yang lain, dipisahkan oleh tiga tusuk, semacam tiga tusuk, apa itu ya, tongkat atau kayu ya, seperti itu. Gambarnya kayak gini lah. Nah, lantas kenapa aku ingin membahas Menara Hanoi? Yang pertama, jelas karena ini emang menarik ya. Dari segi matematisnya juga sudah banyak yang meneliti namun jarang terekspos. Yang kedua, karena aku hari ini bingung mau bikin konten apa ya. Jadi untuk Menara Hanoi itu sendiri, kan kalau misalkan kita berpikir gimana sih caranya memindahkan ke 64 lingkaran-lingkaran itu dari satu tempat ke tempat yang disuruh, dengan syarat yang pertama itu mindahkannya harus satu-satu, nggak boleh langsung ditarik semua, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, bagian yang paling kecil harus selalu di atas bagian yang paling besar, dan nantinya semua itu harus tersusun secara urut. Nah, kalau dilihat dari segi matematisnya, Menara Hanoi ini tuh cukup menarik ya kalau misalkan kita cari pola untuk mengurutkannya. Tapi gak mungkin kalau misalkan kita langsung cari 64 itu bagaimana. Alangkah lebih sederhananya kalau misalkan kita mengambil contoh saja. Kita umpamakan dengan 1, 2, atau 3 bagian terlebih dahulu untuk mencari polanya, karena memang ini aku tadi sengaja mencari polanya dengan 3 dan alhamdulillah ketemu. Oke, langsung saja. Pertama kita contohkan ambil satu bagian saja. Jadi satu bagian ini bagaimana caranya memindahkan bagian yang satu ini ke tempat nomor 3. Ya mudah sekali, tinggal dipindahkan aja. Kita hanya membutuhkan satu cara. Kemudian ketika ada dua bagian, ada yang besar, ada yang kecil, bagaimana cara memindahkannya? Yang pertama, kita pindahkan dulu bagian yang kecil ke tempat bukan tujuan bagian yang besar. Nah, dari sini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pindahkan bagian yang besar ke tujuan kita. Dan yang terakhir, bagian kecil diletakkan di atas bagian yang besar, seperti ini. Jadinya kita memerlukan 3 langkah untuk 2 bagian.
Lantas bagaimana kalau misalkan kita ambil 3 bagian? Kalau misalkan kita sediakan 3 bagian, ada yang besar, sedang, kecil. Yang besar warnanya kuning ya, yang sedang hijau, kemudian yang kecil berwarna merah. Langkah pertama, kita pindahkan yang kecil terlebih dahulu ke tiang nomor 3. Padahal nanti tiang nomor 3 ini adalah tujuan akhir kita, tapi kita pindahkan terlebih dahulu yang kecil ke tiang nomor 3. Kemudian kita pindahkan bagian nomor 2 yang sedang berwarna hijau ke tiang nomor 2. Nah, setelah itu bagian yang kecil tadi berwarna merah kita pindahkan di atas bagian yang nomor 2. Sudah ada 3 langkah. Setelah itu langkah keempatnya, bagian yang paling besar sendiri berwarna kuning kita pindahkan ke tongkat nomor 3 seperti ini. Setelah itu kita pisahkan antara bagian yang kecil dan sedang. Bagian yang kecil kita kembalikan ke tempat asalnya, itu untuk langkah kelima. Kemudian langkah keenamnya, bagian yang sedang yang berwarna hijau ini kita letakkan di atas bagian yang berwarna kuning. Nah, setelah itu barulah bagian yang paling kecil yang tadi ada di tongkat nomor 1 berwarna merah kita pindahkan ke tempat terakhir, yang ketiga, yaitu bagian berwarna merah, sehingga tersusunlah kuning, hijau, merah seperti awal tadi dengan tempat yang berbeda, yaitu di tingkat nomor ketiga. Lantas dari sini, apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama kita ketahui, dari percobaan satu bagian tadi, kita hanya membutuhkan satu cara. Kemudian pada percobaan dua bagian, kita membutuhkan 3 cara. Kemudian pada bagian 3 bilah tadi, 3 susun tadi, kita membutuhkan 7 cara. Nah, kalau misalkan cara-cara ini kita kelompokkan masing-masing, dapat diketahui bahwa untuk bagian nomor 2 yang tersusun dari 2 bagian itu terdiri atas pengulangan 2 kali pola pertama ditambah 1. Sedangkan pada bagian ketiga terdapat pengulangan 2 kali pola kedua ditambah 1. Nah, ini bagian yang saya lingkari merupakan bagian di mana kita memindahkan lingkaran terbesar ke tempat yang dituju. Seperti ini itu ada pada kegiatan pemindahan 1 lingkaran. Kemudian pada kegiatan pemindahan 2 lingkaran, lingkaran terbesar akan baru dipindahkan itu pada step kedua, yaitu di tengah-tengah antara 1 dan 3. Kemudian pada kejadian 3 lingkaran, lingkaran yang paling besar sendiri yaitu lingkaran kuning baru akan dipindahkan setelah langkah keempat, yaitu pertengahan di 7 langkah itu. Pada langkah keempat kita baru memindahkan bagian yang paling besar sendiri. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya ada 2 kali kegiatan yang sama, yaitu pemindahan dari N-1 bagian terhadap bagian tersebut. Jadi misal kita memiliki 3 lingkaran, maka kita membutuhkan 2 kali pola pemindahan 2 buah ditambah dengan 1 pemindahan benda yang besar, maaf. Oleh karena itu, kalau misalkan kita tuliskan dalam rumus, itu untuk tumpukan ke N, berapa kali tumpuk, itu sama dengan 2 kali pola tumpukan ke N-1 ditambah 1. Nah, kemudian kita masukkan tadi, kita cek apakah benar sebanyak 3 tadi terbukti. Dan ternyata ketika T1 benar 1,
T2 benar 2, yaitu ketika T-nya N-1 sama dengan 1 hasilnya 3. Kemudian pada saat T3 benar hasilnya adalah 7. Nah sebenarnya dari angka 1, 3, dan 7, kalau misalkan kita sedikit ubah polanya, kita akan menemui pola yang seperti ini. 1 itu adalah 2 dikurangi 1, 3 itu adalah 4 dikurangi 1, 7 adalah 8 dikurangi 1. Yang mana 2, 4, dan 8 itu adalah masing-masing hasil dari pangkat 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Nah, sehingga pola ini bisa kita dapati bahwa Tn adalah 2 pangkat n min 1. Oke, sampai sini kita paham dulu ya. Kita anggap paham dulu. Misalkan nanti ada yang kurang jelas, bisa silakan sampaikan di kolom komentar, atau mungkin dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang jelas selama pencarian pola ini, karena tadi memang saya mencarinya secara manual. Bisa disampaikan di kolom komentar. Kemudian kembali lagi kita ke kasus berupa kepercayaan di mana jika ke-64 susunan itu bisa dimindahkan oleh pendeta, maka akan terjadi kiamat. Nah, tapi sebelum kita membahas benar salahnya, ya nggak bakal dibahas juga sih di sini, karena itu kan bukan tujuan dari video ini. Video ini tujuannya hanya untuk memastikan benar atau tidaknya perkiraan masyarakat. Jika ke-64-nya itu berhasil dipindahkan, maka dunia akan kiamat, dan itu diperkirakan akan terjadi 595 miliar tahun lagi. Nah, apakah benar? Karena itu kita akan buktikan di sini. Jika dalam 64 susun, berarti kan kita butuhkan 2 pangkat 64 dikurangi 1. Nah, 20 pangkat 64 ini kalau misalkan biar permudah menghitung di kalkulator ya, misalkan teman-teman juga mau mengecek, bisa dengan 2 pangkat 33 dikali 2 pangkat 33 dikurangi 1. Hasilnya adalah 4.294.967.296 dikali bilangan yang tadi, dikali dulu kemudian dikurangi 1. Itu untuk mengetahui berapa banyak T64 ini. Nah, kemudian terkait dengan penghitungannya, kita misalkan untuk waktu memindahkan satu bagian tadi, untuk memindahkan dari lingkaran di tongkat ke-1 ke tongkat kedua atau ke tongkat ketiga itu hanya membutuhkan 1 detik, maka berapa detikkah yang kita butuhkan untuk memindahkan 64 bagian? Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa 1 jam itu 3.600 detik. Dalam satu hari ada 24 jam, yang berarti ada 86.400 detik. Kemudian 1 tahun ada 365 hari, yang masing-masing harinya ada 86.400 detik, sehingga totalnya 1 tahun adalah 31.536.000 detik. Nah, kemudian agar kita mempermudah penghitungannya, hasil tadi yang sudah kita dapat yaitu sebesar 4.294.967.296 dikali sekian dikurangi 1, kita bagi dengan banyaknya detik dalam 1 tahun, yaitu 31.536.000. Berapakah hasilnya? Ya, hasilnya adalah 588.942.417.355,072 tahun. Yang berarti kalau misalkan kita bulatkan, kita permudah, adalah menjadi 585 miliar tahun. Wah, berarti beneran terbukti ya bahwa misalkan ke-64-nya ini dipindahkan, maka membutuhkan waktu sekitar 585 miliar tahun. Nah, sekarang mungkin bagi teman-teman yang percaya nggak sih sama mitos ini yang katanya kalau misalkan pendetanya berhasil memindahkan 64 akan kiamat, ya mungkin bagi teman-teman ingin mencoba dengan 64 susunan juga mengikuti ketentuan yang sama, mungkin bisa dicoba
dan nanti setelah 585 miliar tahun bisa menyampaikan hasilnya di sini di kolom komentar. Baiklah, terima kasih. Itu tadi video dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa like dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.